wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih puasa Ramadan ya. Pertama, kita akan bahas puasa. Puasa secara bahasa diambil dari kata as-saum atau as-siyam. As-saum atau as-siyam yang maknanya adalah imsak. Imsak artinya menahan. Artinya menahan. Seperti perkataan Maryam dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernadar kepada Allah untuk menahan bicara. Sauman yaitu aku menahan bicara sehingga aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Jadi saum artinya menahan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah artinya menahan diri dari pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah, niat untuk puasa. Adapun hanya nahan makan, nahan minum bukan karena Allah, tidak dikatakan puasa. Mungkin intermittent fasting. Sehingga tidak dikatakan puasa. Adapun Ramadan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Ramadan diambil dari ramdha ya, dan itu ketika terjadi awal-awal penamaan nama-nama bulan ada sebab-sebabnya ya, seperti Rabi itu musim semi ya. Di antaranya Ramadan itu musim panas ya. Musim panas, ketika itu di musim panas sehingga tanah menjadi panas sehingga mereka berkata dengan puasa Ramadan maka dosa-dosa akan terhapuskan sebagaimana api yang membakar karat besi ya. Sehingga diharapkan dengan berpuasa dosa-dosa akan terhapuskan. Baik, kita lanjut sejarah puasa. Sejarah puasa, maka perlu kita ketahui sejarah puasa. Puasa sudah ada sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa bukanlah hal yang baru. Puasa bukanlah hal yang baru, yaitu kalau bukan hal baru harusnya mudah karena umat-umat terdahulu juga pernah berpuasa. Dan Allah menyebutkan hal ini supaya ada persaingan dengan umat-umat sebelumnya, termotivasi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, umat-umat dulu puasa, kita juga termotivasi untuk puasa. Di antara dalil bahwasanya umat terdahulu puasa seperti Nabi Musa. Nabi Musa pernah berpuasa untuk bersyukur ya, karena selamat dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Mereka berkata, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahum Fir'aun wa junudih." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur, bersyukur ya. Demikian juga disebut dalam riwayat-riwayat Nabi Musa juga berpuasa sebelum bertemu dengan Allah ya. Berpuasa 30 hari kemudian ditambah lagi 10 hari sehingga beliau berpuasa 40 hari sebelum pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti Nabi Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Nabi Daud, "Afdhalus siyam siyamu Daud." Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Kana yasumu sauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini dalil bahwasanya puasa sudah ada pada umat-umat terdahulu, bukan cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinjau dari sejarah puasa yang pertama sudah ada sebelum umat Muhammad. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa dalam Islam ya. Maka ada tahapan-tahapannya. Perhatikan di tahapannya. Yang pertama, diwajibkan puasa, dahulu puasa Asyura aja. Puasa Asyura. Rasulullah SAW suruh orang untuk berpuasa pada 10 Muharram, puasa Asyura. Dan dulu puasa Asyura hukumnya wajib. Wajib. Sebelum datang kewajiban puasa bulan Ramadan. Kemudian, ketika diwajibkan puasa Ramadan, kemudian tahapan berikutnya, diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura jadi sunnah. Dengan turunnya firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum." Maka diwajibkanlah puasa bulan Ramadan. Taib.
Setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura jadi sunnah. Nah, puasa Ramadan juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, dulu pilihan antara puasa atau fidyah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu mukim, mampu dan mukim. Sebagaimana Allah sebutkan, kata Allah, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melakukannya, maka dia boleh membayar fidyah. Jadi di awal puasa, karena awal baru kewajiban berpuasa Ramadan sebulan bagi umat Islam ketika itu, Allah kasih kemudahan. Yang mukim tidak bersafar, dia boleh dua pilihan, boleh puasa atau bayar fidyah. Meskipun kuat. Ini di awal-awal puasa. Setelah itu berubah, ya. Kemudian wajib puasa bagi yang mukim dan tidak wajib lama-lama setelah itu, ya. Setelah itu wajib puasa bagi yang mampu mukim. Mampu dan apa? Mukim, tidak safar. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal hudal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan Ramadan maka wajib untuk berpuasa. Maka tidak ada lagi pilihan. Yang mukim harus puasa. Tidak ada pilihan bayar fidyah. Hanya saja orang yang tua, yang tidak kuat bayar fidyah. Tapi yang kuat tidak boleh bayar fidyah. Sebelumnya boleh. Tapi ketika turun ayat 185 ini 2185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, dulu puasa awalnya buka hanya waktu terbatas. Buka puasa itu hanya sampai sholat Isya atau sudah tidur malam. Kalau orang sudah sholat Isya tidak boleh lagi makan. Awalnya begitu. Jadi seperti kita sekarang, misalnya kita maghrib jam berapa? 16-an lah, 6.15 taruh. Isya jam? Taruhlah 7:30 misalnya. Maka kalau sudah 7:30, sudah sholat Isya, nggak boleh makan lagi. Dulu seperti itu. Nggak ada bikin Indomie jam 12 malam, nggak boleh. Selesai. Ini awal aturan puasa. Kemudian tersebutlah seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al-Ansari. Dia kerja di siang hari. Kemudian kerja di siang hari, waktu berbuka dia pulang ke rumah. Dia mau berbuka, ternyata tidak ada makanan. Akhirnya istrinya bilang, tunggu dulu, saya carikan makanan. Dan subhanallah dia tidak marah-marah. Dia nggak bilang, kamu ini saya kerja dari tadi, nggak siapin buka. Ya. Dia tidak ngomelin siapa? Istrinya. Akhirnya istrinya cari makan. Ketika istrinya pulang, ternyata dia ketiduran karena capek. Dan aturannya kalau tidur di malam hari, sudah tidak boleh makan lagi. Ketika makanan datang, dia bangunkan suaminya, waduh, saya sudah enggak boleh makan lagi. Kata istrinya, mungkin kau belum tidur. Enggak, saya sudah tidur. Akhirnya dia tidak buka. Akhirnya dia lanjutkan puasa sampai besok hari dia pun pingsan. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW, maka akhirnya turun ayat 187. Ini Quran surat 287, kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, maka seterusnya maka boleh makan sampai sebelum azan subuh. Jadi alhamdulillah Qais bin Sirmah pingsan sehingga berubah aturan. Kalau enggak kita yang pingsan. Jadi inilah puasa. Jadi puasa tidak langsung plak seperti zaman sekarang, enggak. Ada perubahan-perubahan, ada tahapan-tahapan sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Paham? Ini ada ujiannya enggak nanti pertemuan berikutnya? Ada, insyaallah.
Tapi sekarang macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada 4. Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa kafarah, ya kafarah macam-macam. Ada kafarah sumpah, ada kafarah pelanggaran, ya ada kafarah banyak ya. Kemudian puasa nazar, saya wajib bernazar, saya ingin puasa maka jadi wajib. Ada puasa sunnah banyak, puasa Daud dan seterusnya ya. Apa bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah? Bedanya ada 2. Kalau puasa wajib tidak boleh sengaja batal, nggak boleh. Adapun puasa sunnah seorang ingin batal nggak ada masalah. Kalau orang sudah puasa wajib, dia wajib melanjutkan. Dia tidak boleh membatalkan puasanya tanpa uzur. Adapun kalau puasa sunnah, kita puasa tahu-tahu ada makanan enak, batal deh, boleh-boleh aja. Kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa Ramadan tidak boleh, puasa qadha Ramadan tidak boleh, puasa kafarah tidak boleh, puasa nazar tidak boleh. Ini perbedaan pertama. Paham? Perbedaan kedua, kalau puasa wajib niatnya harus sebelum subuh sudah pasang niat. Maksudnya pasang niat itu besok saya mau niat apa? Puasa. Terbetik dalam hati sudah cukup. Jika seorang kemudian pasang alarm, berarti memang dia ingin apa? Puasa. Jika seorang beli nasi goreng untuk sahur, dia besok niatkan panaskan, berarti sudah niat puasa. Lain halnya, misalnya ada seorang dalam safar. Di bulan Ramadan safar. Kemudian dia sebelum tidur dia pikir, saya besok puasa enggak ya? Masih ragu. Puasa besok banyak kerjaan. Puasa enggak ya? Ini musafir boleh enggak puasa, boleh puasa. Dia masih ragu. Kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun jam 6, sudah lewat azan subuh. Saya mau puasa. Enggak boleh. Karena sebelum tidur dia belum memilih niat mana yang dia pilih. Rasulullah mengatakan, malam yubayyitin niyah qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak pasang niat sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sama seorang sakit misalnya, sakit kan boleh tidak puasa. Malam hari dia bimbang, saya besok puasa kayaknya sakitnya ini kuat sih, sakit saya bisa tahan. Puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Puasa enggak. Terus tidur, dia belum memilih salah satu pilihan. Dia belum bilang saya mau puasa, ketiduran dia bangun setelah adzan subuh, maka puasanya tidak sah. Ini kalau puasa wajib. Paham maksudnya ya? Jadi puasa wajib itu harus berniat sebelum adzan subuh. Adapun puasa sunnah boleh niat setelah adzan subuh. Seperti Nabi SAW di pagi hari tanya istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak? Istrinya bilang tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Nabi sering demikian. Karena sarapan belum tentu ada di rumah Nabi SAW. Terkadang ada sarapan, terkadang tidak ada sarapan. Ibarat kita sarapan Nabi Senin Kemis, kalau kita istilah. Belum tentu ada tiap hari. Dan subhanallah Imam Bukhari menyebutkan ada sekitar 6 sahabat, metodenya sama dengan Nabi. Kalau nggak salah Abu Dzar, Abu Darda, ada beberapa sahabat, Abu Hurairah kalau tidak salah. Kalau mereka tanya sama istri mereka, ada sarapan enggak? Kalau istri mereka bilang tidak ada, maka mereka berkata, kalau gitu saya puasa. Nah kita juga mencontohi. Kalau pagi-pagi tanya, Mami ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu Papi puasa. Umi ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu Abi puasa. Besok juga gitu, besok juga gitu. Hari keempat ngapain aja lu? Ngapain aja 3 hari berturut-turut tidak ada sarapan. Tapi maksud saya, ini dalil bahwasanya puasa sunnah itu boleh diniatkan meskipun di pagi hari. Dengan syarat dari subuh dia belum makan dan minum. Akan tetapi argo pahala baru berjalan ketika dia berniat. Kalau dia niat jam 8 berarti argo pahala baru berjalan sejak jam 8. Tapi kalau puasa wajib, boleh enggak begitu? Enggak boleh, harus sejak sebelum subuh. Perbedaan kedua, kalau puasa sunnah orang boleh buka. Saya lagi puasa sunnah Senin Kemis, atau ada yang nawarin makanan enak, ya udahlah. Sekali-sekali melanggar, sekali-sekali batal. Ada orang telepon, Ustaz, ayo saya undang makan siang. Menunya apa? Tempe goreng. Saya puasa aja deh, lagi puasa. Menunya apa? Kambing guling. Wah, boleh nih buka, menyenangkan yang mengundang. Padahal menyenangkan perutnya ya. Jadi itu bedanya. Tidak boleh membatalkan. Jadi kalau puasa wajib tidak boleh membatalkan tanpa uzur. Adapun puasa sunnah boleh. Kemudian niat harus sebelum subuh. Paham sampai sini?
Taib, ini puasa wajib ada 4. Puasa sunnah macam-macam. Ada puasa rutin, ya, bulanan, ya, puasa rutin bulanan. Puasa yang terbaik puasa Daud. Puasa Daud. Amr bin As radhiyallahu anhuma, Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah tanya kepada Nabi, dia ingin puasa. Kata Rasulullah sallam, "Sum thalathata ayyam min kulli syahr." Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Kata dia, "Inni utiku aktsara min dzalik." Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah sallam, intinya fasum yauman wa aftir yaumain. Puasalah sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, saya mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah sallam, fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari. Itu puasa Daud. Kata dia, saya mampu. Ini utiku afdhala min dzalik. Saya lebih mampu yang lebih baik daripada ini. Kata Nabi, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Dari sini dia tahu puasa yang terbaik puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Setelahnya sehari puasa, buka 2 hari. Boleh nih, kita puasa Senin, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, buka. Kamis puasa lagi, paham? Jumat, Sabtu, buka. Kemudian Ahad puasa lagi. Senin, Selasa, buka. Rabu dan Senin itu sehari puasa, 2 hari berbuka. Ini boleh. Di bawahnya puasa 3 hari. Kalau tidak mampu itu puasa 3 hari sebulan. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan dihitung 10 kali lipat. Siapa yang puasa 3 hari, nilainya sama dengan 30 hari. Oleh karenanya dia berpuasa seakan-akan setiap bulan puasa penuh. Dan yang terbaik tentunya datang dalam sebagian hadis, meskipun ada pembahasan, Ayamul Bid. Ayamul Bid itu tatkala rembulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tapi kalau tidak Ayamul Bid tidak jadi masalah. Kapan saja. Yang penting puasa 3 hari dalam sebulan. Itu wasiat Nabi kepada para sahabat. Tujuannya agar seorang senantiasa dalam nuansa ibadah. Dia puasa 3 hari berarti dia seperti puasa sebulan penuh. Kemudian di antaranya puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis. Ini puasa rutin bulanan. Ada puasa rutin tahunan. Seperti puasa Syawal berapa? 6 hari. Puasa Syawal 6 hari ya. Puasa Syawal 6 hari. Tentu yang kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Tentunya yang terbaik seorang Ramadan dulu, kalau punya hutang diqadha dulu baru puasa Syawal. Tapi kalau dia Syawal dulu baru qadha belakangan juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menjelaskan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mematematikakan. Kata Rasulullah SAW, wa dzalika, hal ini karena satu kebaikan seperti 10 kebaikan. Artinya Rasulullah kasih matematika. Kalau kita Ramadan 1 bulan berarti seperti berapa bulan? 10 bulan. Karena 1 sama dengan 10. Berarti 1 bulan Ramadan seperti 10 bulan. Setahun 12 bulan. Iya enggak? Atau kalau di Jakarta setahun berapa bulan? Sama. 12 bulan ya. 12 bulan. Jadi 1 Ramadan seperti 10 bulan. Tinggal 2 bulan. 2 bulan 60 hari. 60 hari diwakili oleh 6 hari. Diwakili oleh 6 hari. Maka siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, apakah langsung atau diqadha atau qadhanya belakangan, disertai dengan 6 hari Syawal ya sama dengan puasa setahun. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau dari nilai matematika ini, yang penting dia berpuasa 36 hari. Yang penting dia berpuasa 36 hari. Apakah qadhanya didahulukan atau diakhirkan tidak merubah hakikat 36 hari. Tentunya qadha dulu lebih baik, tapi bukan syarat. Paham? Karena ada penjelasannya, karena ini Rasulullah bikin matematikanya bahwasanya kebaikan 1 sama dengan 10 kebaikan. Sekali lagi, yang terbaik adalah mengqadha Ramadan dulu sebelum apa? Syawal. Tapi seandainya ada yang Syawalan dulu 6 hari baru kemudian mengqadha, maka tetap saja puasanya 36 hari atau sebulan 6 hari. Sebulan 6 hari sama dengan 12 bulan karena dikalikan 10. Terus ada puasa Arafah, hari Arafah, ada puasa Asyura, yaitu 10 Muharram, ada puasa 9 hari Dzulhijjah, karena hari-hari utama 10 hari Dzulhijjah, akan tetapi tanggal 10 hari Id tidak boleh puasa. Apakah boleh puasa berturut-turut 9 hari? Boleh. Yang tidak boleh puasa dahar terus menerus, tapi kalau dalam waktu tertentu puasa berturut-turut boleh. Contohnya seperti Ayamul Bid 11, 13, 14, 15 berturut-turut enggak? Berturut-turut. Di antaranya seperti puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Di antaranya puasa 9 Dzulhijjah juga berturut-turut.
Ya, yang tidak boleh kalau terus-menerus itu namanya puasa dahar, itu tidak boleh. Kemudian puasa mutlak, ingin puasa saja, ini boleh. Rasulullah SAW paling banyak puasa mutlak di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW paling banyak puasa seperti di bulan apa? Sya'ban. Ada yang mengatakan sebagai mukaddimah agar jiwa terbiasa untuk menyambut puasa sebulan penuh. Maka Rasulullah SAW berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini puasa rutin tahunan ya. Semuanya puasa sunnah. Ada puasa yang haram. Puasa yang haram, puasa 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Orang semua puasa. Saya mau cari muka. Orang semua lebaran, saya ingin cari muka puasa. Bahlul. Enggak boleh. Ini hari raya. Siapa yang puasa dapat dosa. Sudah susah dapat dosa. Yang berikutnya puasa hari-hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan minum dan berzikir. 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh berpuasa karena hari-hari tasyrik. Adapun kemudian puasa makruh, ada yang bilang makruh, ada yang haram. Ini masalah khilaf. Di antaranya puasa dahar. Puasa dahar itu tiap hari puasa. Lebih daripada Daud. Kalau Daud alaihissalam puasa sehari berbuka sehari. Puasa dahar tiap hari puasa. Ini makruh, ada yang bilang haram. Tidak dianjurkan. Dianjurkan seorang berpuasa sehari, berbuka sehari. Puasa wisal, ini khusus Nabi. Nabi puasa wisal. Puasa wisal itu puasa 2 hari, 3 hari tanpa sahur. Tanpa sahur, tanpa buka. Lanjut. Rasulullah larang, kata Rasulullah SAW, lastu ka hayatikum, aku tidak seperti kalian. Allah memberi aku makan, Allah memberikan aku minum. Kalian tidak boleh puasa wisal. Tapi Nabi melakukannya. Kemudian puasa di hari yang diragukan. 1 Ramadan atau bukan, masih ragu, belum kelihatan hilal, ragu-ragu, mendung, tidak boleh. Ya. Man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian menyendirikan puasa Sabtu, hari Sabtu. Puasa hari Sabtu khusus tidak boleh. Lain halnya kalau dibarengi sebelumnya atau sesudahnya. Sama, menyendirikan puasa hari Jumat juga tidak boleh. Ada yang bilang makruh, ada yang mengatakan haram. Kecuali puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari sesudahnya. Yang keenam, istri puasa sunnah tapi tidak izin suami. Nggak boleh juga. Ya, istri puasa sunnah tapi tidak izin apa? Suami. Ya. Karena kalau suaminya lagi berhasrat, istrinya puasa, dia nggak enak suruh batal. Makanya istrinya kalau mau puasa minta izin. Minta izin kepada suami. Ini dalil bahwasanya melayani suami itu ibadah yang agung. Sampai puasa dikalahkan. Paham? Puasa sunnah susah nggak? Susah. Tapi disuruh pilih puasa sunnah atau melayani suami, mana lebih afdal? Melayani suami. Ini ibu-ibu biar dengar yang benar ya. Taib. Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Kita lanjut. Saya ulang tadi, apa bedanya puasa wajib, puasa sunnah? Ya, niat sama tidak boleh. Kalau puasa wajib, niat harus sebelum apa? Terbit fajar. Dan puasa wajib tidak boleh membatalkan tanpa uzur. Baik. Sekarang kegiatan harian puasa. Pertama, sebelum kita puasa, kita harus menentukan kapan masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan kapan masuknya. Berdasarkan dalil-dalil, ternyata Rasulullah SAW ingin membedakan, mengistimewakan bulan Ramadan. Maka tidak boleh tercampur dengan bulan sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La tataqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena untuk hati-hati, enggak boleh. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa puasa, maka enggak apa-apa. Yang biasa puasa Senin Kemis, silakan aja meskipun Kemis tanggal 30 Sya'ban misalnya. Yang biasa puasa misalnya puasa Daud, ternyata pas hari Jumat besok dia bagian puasa, tidak jadi masalah. Tapi kalau saya ingin puasalah menyambut Ramadan, puasa muqaddimah enggak boleh. Atau puasa karena hati-hati tidak boleh. Rasulullah ingin mengistimewakan, menyendirikan bulan Ramadan. Kemudian tadi hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis sahabat mengatakan, Man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hukum asal kita di bulan Sya'ban. Kita sekarang di bulan apa? Sya'ban. Kita tidak berpindah masuk pada bulan baru kecuali dengan keyakinan
bahwasanya kita benar-benar yakin telah pindah ke bulan baru kita puasa. Kalau masih ragu nggak boleh tadi, nggak boleh puasa di hari yang diragukan. Misalnya pada tanggal 30 Sya'ban ada mendung, wah ragu, jangan-jangan sudah, ini nggak boleh puasa. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan keraguan kita? Dengan yakin yang lain, yaitu jika terlihat hilal, maka yakin besok bulan apa? Ramadan. Besok puasa. Atau hilal tidak terlihat, ternyata tertutup oleh mendung atau tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, sudah yakin besoknya pasti Ramadan. Karena bulan Arab, bulan Hijriah cuma 29 dan 30 hari. Jadi saya katakan sini, menentukan kapan masuk satu Ramadan atau satu Syawal adalah dengan satu dari dua metode. Yaitu untuk menghasilkan keyakinan bahwasanya Sya'ban sudah lewat. Pertama, melihat hilal. Ini pertama. Jika tidak terlihat, bulan Sya'ban digenapkan berapa? 30 hari. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau hilal tertutup, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Baik. Adapun metode hisab maka tidak disyariatkan. Dan banyak ulama menyampaikan ijma bahwasanya metode hisab tidak dianggap. Ya, ada Al-Baji, ada Al-Jassas, ada Ibnu Abidin, ada Ibn Taimiyah, banyak. Ibnu Hajar juga menukilkan dari Ibnul Munzir, ya, dari ulama Syafi'iyah, dari ulama Hanabilah, dari ulama Hanafiyah, ya, dari ulama Malikiyah. Al-Baji Maliki, kemudian Ibnul Munzir Syafi'i, Al-Jassas, Ibn Abidin Hanafi, Ibn Taimiyah Hambali, ya. Jadi mereka menukil ijma bahwasanya metode hisab tidak disyariatkan. Baik, penjelasannya sebagai berikut. Pertama, jika metode hisab dikerjakan, ya, metode hisab tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Para nabi tidak pernah pakai metode apa? Hisab. Nabi puasa cukup lama di Madinah. Jadi mungkin dari tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat. Ada 9 kali beliau berpuasa. Tidak pernah pakai hisab. Tapi para sahabat setelah itu berpuluh-puluh tahun juga tidak pakai apa? Hisab. Para tabi'in juga tidak pakai hisab. Padahal yang masuk Islam ada Romawi, ada Persia. Mereka ahli hisab. Tapi mereka ilmu tersebut tidak digunakan untuk melihat apa, untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Kalau sekarang kita bilang metode hisab benar, berarti kita menyalahkan Nabi dan para sahabat dahulu. Konsekuensinya, paham? Saya ulangi, kalau kita sekarang bilang metode hisab itu benar, oh 1 derajat, 0, sekian derajat besok Ramadan. Padahal di zaman Nabi tidak mungkin kelihatan 1 derajat, 2 derajat. Berarti cara Nabi dan para sahabat dulu keliru. Paham? Ini konsekuensi, paham? Dan apa yang saya katakan ini tentang hisab tidak dianggap, ini pendapat 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Bahkan ijma, mereka menukil ijma. Bahwasanya hisab tidak dipakai. Hisab itu hanya alat bantu, tapi bukan menentukan. Faham? Kalau kita bilang hisab benar, berarti para sahabat dahulu keliru. Ini yang pertama. Yang kedua, standar syar'i tidak harus sama dengan realita. Ini penting. Karena mereka mengatakan, bukankah kita ada sains sekarang? Kita bisa tahu hilal ada atau tidak meskipun tidak terlihat. Sehingga kalau hilal ada, ya sudah, kita puasa meskipun tidak terlihat karena sains menunjukkan, ilmu astronomi menunjukkan hilal sudah ada. Baik, jawabannya bahwasanya standar syar'i tidak harus sama dengan realita. Perhatikan ini. Standar syar'i tidak harus sama dengan realita. Buktinya apa? Contoh. Penegakan hukum rajam ada standarnya, tidak harus sesuai realita. Penegakan hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah, ya, tidak sama dengan realita, tidak mesti sama dengan realita. Contoh begini, ada seorang lelaki dan wanita berzina, dua-dua sudah pernah menikah syar'i. Kalau dua-dua pernah menikah syar'i, maka kalau berzina maka dirajam. Ketahuan oleh 4 orang, ketangkap basah. 4 orang ketemu. Ternyata 3 orang melihat ember masuk sumur, yaitu kemaluan masuk kemaluan. Orang keempat tidak melihat, dia cuma melihat peluk-pelukan. Ketika 4 ini lapor, ditanya sama hakim, kalian 4 lihat? Satunya enggak. Saya cuma lihat pelukan aja. Lihat ember masuk sumur enggak. 4-4-nya didera. Dan rajam tidak ditegakkan. Paham?
Meskipun terjadi zina enggak? Terjadi zina, tetapi standar syar'inya tidak terpenuhi. Jadi maksud saya tidak, ini sudah secara sudah ini ada zina terjadi. Oke, ini kan enggak bisa. Lihat, ternyata diperiksa semua air mani apa segala benar, enggak ada. Ada standar syar'i. Meskipun menyelisih apa? Realita. Kenapa ada standar syar'i? Ada hikmah dari syariat. Ya, ada hikmah, kita enggak tahu, tapi begitu standar syar'inya. 4 orang lapor, 1 tidak melihat semua, tidak melihat kemaluan masuk kemaluan, 4-4-nya didera. Paham? Paham enggak? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, salat gerhana. Salat gerhana kata Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamar, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankasifani li mauti ahadin wala hayatihi. Sungguhnya matahari dan rembulan adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Ya. Tidaklah mereka mengalami gerhana karena ada yang lahir atau ada yang mati. Kata Nabi, fa idza ra'aitum dzalik fasallu. Kalau kalian melihat ada gerhana, maka salatlah. Di sini Rasulullah mengatakan jika kalian melihat gerhana. Jadi kalau terjadi gerhana menurut ilmu hisab, tapi misalnya di Jakarta mendung hujan, tidak lihat gerhana, tidak perlu salat gerhana. Secara realita, sains menunjukkan gerhana atau tidak? Ada. Tetapi kalau tidak kelihatan, tidak disyariatkan salat apa? Gerhana. Karena Rasulullah mengkaitkan salat gerhana dengan melihat apa? Gerhana. Gerhananya enggak kelihatan, ngapain salat gerhana? Paham? Ini contoh bahwasanya standar syar'i tidak mesti sesuai dengan apa ya? Realita. Contoh kedua. Contoh ketiga, penisbahan anak. Sederhananya begini, kalau ada suami istri nikah sah, paham? Lantas istrinya berzina dengan laki-laki lain, misalnya Pak Ijo sama Juminten. Ternyata Juminten ini, jadi Pak Ijo sama Juminten nikah syar'i. Ternyata Juminten zina sama Pak Imin. Nah, terus lahirlah seorang anak. Akhirnya anak itu lahir dalam rumah tangga Pak Ijo dan Pak Imin yang sah. Pak Ijo lihat, kata Juminten, Pak Ijo ini anakmu, atau kata Pak Ijo, oke ini anak saya, padahal mukanya beda. Kenapa Pak Ijo pesek, anaknya mancung. Yang mancung si Pak Imin. Paham? Ketika itu Pak Imin bilang, ini anak saya, hukumnya anak ini tetap buat siapa Pak Ijo. Meskipun secara tes DNA, Pak Imin. Ada hikmah yang dilihat oleh Allah, dilihat oleh syariat. Pokoknya begitu aturannya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi, ada seorang namanya Zam'ah. Zam'ah itu, sini saya kasih gambar. Baik. Zam'ah punya anak, di antaranya Saudah. Di antaranya Abd, namanya Abd. Zam'ah punya budak wanita. Budak wanita ini ternyata zina dengan Utbah. Berzina dengan Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini musyrik. Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia mati dalam kondisi musyrik sebagaimana menjelaskan Ibnu Hajar. Dia berzina dengan budak wanita Zam'ah ketika Zam'ah masih ada. Kemudian Zam'ah sudah meninggal. Akhirnya sebelum Utbah meninggal, dia wasiatkan kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, itu perempuan, budaknya si Zam'ah, itu ada anak saya sama dia. Itu anakku. Nanti kau rawat dia. Ketika, kalau nggak salah Fatu Makkah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ambil anak dari budak wanita ini. Jadi budak wanita ini adalah wanita resmi milik siapa? Zam'ah. Kan Zam'ah boleh menggauli istrinya, boleh menggauli budak wanitanya. Akhirnya Abd bilang enggak. Jadi mereka rebutan. Jadi Abd rebutan anak dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Waqqas, ini ponakanku. Kata Abd, ini adikku. Lihat mukanya mirip siapa? Utbah. Mirip apa? Utbah. Karena memang hasil anak zina. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa Nabi bilang? Nabi mengatakan al-waladu lil firash. Anak ini dinisbahkan kepada suami yang sah. Itu siapa? Zam'ah. Wal walil akhiri hajar. Adapun pezina hanya dapat batu, enggak dapat apa-apa. Maka akhirnya anak ini diambil oleh Abd sebagai adiknya. Paham?
Ini maksud saya aturan syar'i tidak mesti sesuai dengan apa ya? Realita. Sehingga akhirnya anak ini dinisbahkan kepada Zam'ah. Sama saya katakan tadi, kalau Paijo dan Juminten, kemudian Juminten berzina dengan apa? Paimin. Kemudian punya anak, dua kemungkinan. Dia bawa anak, dua kemungkinan sikap Paijo. Kalau kata Paijo, ini anak saya, dia pura-pura enggak tahu tentang istrinya. Ya sudah, ini anak bin Paijo. Tapi kalau Paijo bilang, enggak, ini bukan anak saya. Kata istrinya, anakmu, enggak, ini bukan anak saya. Maka terjadi li'an, mulaan, harus pisah setelah itu. Harus pisah setelah itu. Tapi kalau dia bilang, ya apa ini anak saya. Ya sudah, mau Paimin marah-marah enggak ada urusan. Ini tetap anaknya siapa Pak? Paijo secara syar'i. Saya ingin sampaikan bahwasanya ketentuan syar'i tidak harus sesuai dengan apa ya? Realita. Paham sampai sini? Paham. Baik. Berikutnya contoh penentuan satu Ramadan satu Zulhijjah juga tadi yang kita sedang bahas. Berikutnya contoh batal salat atau tidak. Ada seorang mengeluh kepada Nabi, khuyyila ilaihi annahu yajidu syai'a fi salatihi. Ada seorang lapor sama Nabi, dia seakan-akan merasa kentut, seakan buang angin. Lapor sama Nabi, kata Nabi, la yansarif, dia tidak boleh batalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia dengar suara kentut atau dia cium baunya. Jadi kalau ada seorang misalnya dia salat, kok ada angin kayaknya lewat ya. Kentut enggak dia ragu-ragu. Kata Nabi aturannya lanjut salat. Dengar dulu ada bunyi enggak? Enggak ada. Enggak ada juga. Ya, meskipun dia kentut tidak urusan karena standar syar'inya cuma dua, dengar atau cium. Lanjut salatnya sah meskipun padahal dia ternyata apa? Kentut. Standar syar'i ada. Dia enggak perlu dia bilang, kau dengar enggak tadi? Kau cium enggak? Enggak perlu tanya orang, udah dia sudah. Ada standar syar'i. Jadi standar syar'i tidak harus sesuai dengan apa ya? Realita. Tidak sesuai dengan realita. Paham? Nah, dari sini kita tahu meskipun secara sains ilmu hisab hilal sudah ada, tapi ketika standar syar'inya tidak terpenuhi, yang diikuti mana? Standar syar'i. Ini maksud saya, paham? Baik, berikutnya. Para ahli hisab dalam menentukan masuk bulan atau tidak juga ada dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan wujudul hilal. Yang satu disebut imkanur ru'yah. Wujudul hilal itu maksudnya secara sains hilal sudah wujud meskipun 0, sekian derajat di atas cakrawala, kita anggap sudah masuk satu Ramadan. Seperti terjadi pada tahun lalu. Tahun lalu hilal 0, sekian, enggak sampai 1 derajat. Sebagian saudara-saudara kita menganggap satu Ramadan. Padahal itu kalau hilal 0,1 belum 1 derajat, mau pakai alat apapun tidak akan kelihatan. Tapi karena mereka menurut sains sudah ada. Metode hisab yang kedua namanya imkanur ru'yah. Mereka mengatakan jika secara hisab hilal 3 derajat ketinggiannya di atas cakrawala, baru kita anggap masuk satu Ramadan. Karena 3 derajat mungkin untuk dilihat. Meskipun tidak terlihat, kita anggap satu Ramadan. Mereka bilang biasanya kalau ada awan, hitung 3 derajat, ada mendung, anggap saja satu Ramadan. Karena 3 derajat sudah terlihat. Ini agak mending. Tapi yang lebih maksudnya menganggap pokoknya ada hilal. Meskipun 0,1 derajat kita anggap besok satu Ramadan. Sehingga ada khilaf juga. Ternyata ahli hisab juga tidak sepakat. Hisab mana yang dijadikan patokan Ramadan sudah tiba atau Syawal sudah tiba. Faham? Yang paling benar adalah mazhab mayoritas ulama. Standar syar'i. Faham? Sebagai gambaran, bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, fa in hala bainahu wa bainakumus sahab. Kata Nabi, kalau terhalang antara hilal dan kalian, jika ada awan yang menghalangi antara kalian dan hilal. Jadi hilalnya ada tapi terhalangi oleh apa? Awan. Maka sempurnakan Sya'ban 30. Maksud saya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan meskipun hilal ada tapi terhalangi oleh apa? Awan. Maka sempurnakan Sya'ban berapa hari? 30 hari.
Ya, jadi yang benar metode melihat apa? Hilal. Taib. Saya kasih gambaran yang sederhana. Ya. Kapan hilal dilihat? Hilal baru dilihat kalau matahari tenggelam. Baru mereka lihat berapa ketinggian. Jadi disebutkan pada tahun ini matahari, seperti tadi saya baru baca pengumuman, bahwasanya besok Jumat hilal ketinggiannya 3, sekian derajat ketika matahari tenggelam di sebagian tempat. Sebagian tempat kalau nggak salah di Papua lebih tinggi lagi. Bahwasanya hilal terlihat ketika matahari tenggelam 4, sekian apa? Derajat. Jadi kemungkinan besar, wallahu alam, kalau terlihat kemungkinan hilal bisa terlihat. Jadi ada kemungkinan kita puasa hari Sabtu. Ya. Jadi maksud saya hilal itu dihitung derajatnya ketika matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena kalau matahari belum tenggelam, matahari masih kuat cahayanya. Nah perhatikan, kalau hilal 3 derajat, maka dia hilalnya agak besar dan dia baru tenggelam ke dalam di bawah cakrawala 12 menit karena 1 derajat 4 menit. Jadi umur dia ketika matahari tenggelam sudah agak tinggi. Hilalnya sudah agak besar dan dia diam di cakrawala selama 12 menit. Jadi kemungkinan itu terlihat. Apalagi 4 derajat, apalagi 5 derajat. Hilalnya lebih tinggi dan dia bertahan di cakrawala lebih lama. Jadi kemungkinan lihat semakin besar. Beda kalau hilalnya cuma 2 derajat di atas cakrawala, 2 derajat. Cuma 8 menit kemudian segera tenggelam. Dan tidak mungkin terlihat, kenapa? Karena matahari ketika baru tenggelam cahayanya masih kuat. Dan hilal sangat kecil. Apalagi 1 derajat mustahil terlihat. Apalagi cuma 0, tidak mungkin. Cuma baru keluar, ting tung tutup lagi. Sangat kecil, tidak mungkin terlihat. Tapi bagi yang menggunakan metode hisab wujudul hilal, yang penting ada. Hitung-hitungan, oh ada. 0,5, yang penting ada. Besok Ramadan. Kalau kita ikut metode ini, berarti Nabi dulu salah semuanya. Berarti Nabi, para sahabat puluhan tahun salah. Paham? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena mereka dulu nggak pernah pakai hisab. Ketika mereka tidak lihat hilal, bisa jadi hilal 1 derajat. Bisa jadi hilal 2 derajat. Berarti mereka dulu puasanya salah semua. Ramadannya salah semua. Lebarannya salah semua. Hajinya salah semua. Paham? Ini konsekuensi kalau kita memaksakan harus mengikuti apa? Hisab. Berarti sahabat dulu salah. Paham atau tidak? Taib. Jadi hisab apa fungsinya? Hisab fungsinya membantu, bukan penentu. Dia membantu. Ya, untuk mengetahui mungkin atau tidaknya terlihat hilal. Misalnya saya hitung hisab, oh, hilal 2 derajat. Nggak mungkin terlihat. Akhirnya pemerintah memasang misalnya tim untuk ru'yat hilal, 30 tim. Ternyata dari 29 tim semua tidak lihat. Ada 1 bilang saya lihat. Ah, kok bisa lihat? Saya lihat. Nah, secara hitung-hitung nggak mungkin karena hilal cuma 2 derajat. Nah, maka pemerintah bisa saja menolak. Pemerintah bisa saja menolak persaksian orang tersebut. Karena secara perhitungan tidak mungkin terlihat. Mungkin yang dia lihat ada rambut putih di matanya. Atau hilal produk Cina. Tapi produk Cina sekarang keren-keren. Di antara fungsi hisab untuk menentukan waktu sholat. Karena waktu sholat tidak terkait dengan terlihatnya hilal. Hanya posisi matahari. Si orang bilang, lah, kamu kalau Ramadan tidak pakai hisab. Tapi kalau sholat pakai hisab. Beda kasusnya. Karena standar syar'i Ramadan melihat apa? Hilal atau 30 hari bulan Sya'ban. Adapun sholat tidak ada standar itu. Yang penting tahu posisi matahari. Selesai? Udah selesai. Sehingga hisab bermanfaat untuk waktu sholat. Adapun untuk 1 Ramadan maka 1 Syawal tidak dipakai menurut pendapat yang kuat. Bahkan ijma' para ulama dinukil ijma'. Ya. Oleh karenanya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dari ulama Mesir yang membolehkan hisab, dia juga mengakui bahwasanya perkataan ulama terdahulu hampir semuanya tidak menganggap apa? Hisab. Cuma beliau punya pendapat karena hisab ini adalah ilmu modern, tapi sudah kita jelaskan tadi. Yang kita jadi patokan adalah standar syar'i bukan realita. Paham? Baik. Kalau sudah masuk hilal berarti makan sahur ya. Makan sahur. Tapi makan sahur secara bahasa perhatikan adalah kubail fajar, yaitu menjelang fajar. Menjelang fajar, menjelang terbit fajar. Maka usahakan seorang makan sahur menjelang fajar jam 4, oke lah, jam 3 oke lah,
Tapi kalau makan sahur jam 1 itu bukan makan sahur. Itu makan malam. Bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Jadi tidak tepat. Meskipun ada pendapat mengatakan boleh, tapi secara bahasa sahur itu menjelang apa? Menjelang terbit fajar. Jadi tidak tepat makan sahur jam 1 malam. Kemudian makan sahur sunnahnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Dan banyak faedahnya. Pertama, menyelisih ahlul kitab. Ahlul kitab dahulu mereka berpuasa tanpa sahur. Maka kita disunahkan menyelisihi mereka. Kita makan sahur. Yang kedua, sahur adalah keberkahan. Kata Nabi SAW, makanlah sahur, tahsaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur ada keberkahan. Di antara keberkahan makan sahur, aktivitas lebih kuat, semangat ibadah juga kuat. Kalau nggak makan lemas. Kemudian ada yang mengatakan tidak cepat marah. Kenapa? Kalau orang lapar cepat marah. Orang lapar cepat marah. Kalau dia kenyang, dia ada energi, dia tidak cepat marah. Sehingga makan sahur sunnah dianjurkan. Namun tidak sampai pada derajat wajib. Meskipun dalil-dalil seakan-akan wajib, namun yang benar dia tidak wajib. Disunahkan sahur bersama. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, Zaid bin Thabit berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami makan sahur bersama Nabi. Jadi bukan cuma bukber, ada juga apa? Sarber. Minimal makan sama anak istri, minimal. Tapi kalau jomblo, ya sudah. Kalau ada anak istri makan sama. Kalau makan sama kawan juga boleh, ya. Taib. Berikutnya disunahkan mengakhirkan sahur, ya. Mengakhirkan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra wa akharus sahur." Senantiasa manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka, mentakjil, menyegerakan terbuka, dan mengakhirkan apa? Sahur. Makanya dalam hadis Anas berkata, "Wa kam kana baina sahur wal adzan?" Berapa jarak antara sahur kalian dengan adzan? Maka kata Zaid bin Thabit, "Qadru 50 ayat," seukuran membaca 50 ayat dalam Al-Qur'an. Bacaan yang sedang. Ya taruhlah 15 menit. Jadi selesai sahur sampai adzan jaraknya sekitar 15 menit. Bahkan dalam sebagian riwayat baina sahur was salat, yaitu dari sahur sampai iqamat sekitar membaca 50 ayat. Dua tafsiran. Ada yang mengatakan antara sahur sampai adzan sekitar 15 menit atau 20 menit. Ada yang mengatakan dari sahur sampai iqamat. Intinya Rasulullah makan sahur menjelang apa? Menjelang azan subuh. Menjelang azan subuh. Semakin diakhirkan semakin baik. Kemudian batas akhir sahur. Batas akhir sahur adalah sebelum azan subuh. Kalau azan subuh 4:40 menit, maka kita masih boleh makan sahur jam 4:39 menit, lewat 59 detik. Masih boleh. Masih boleh. Pokoknya 59 detik sudah berhenti. Paham? Sebelum azan subuh masih boleh makan. Tadinya kita wajib untuk berniat sebelum azan apa? Subuh. Jadi kita tahu bahwasanya yang ada di sebagian masyarakat imsak 10 menit sebelum azan subuh. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar. Tapi karena akhirnya masyarakat bukan berhenti 10 menit sebelum azan, mereka berhenti lagi sebelum imsak. Sebentar lagi imsak, berhenti. Kalau kita mau menilai positif, kita ada hubungan imsak berarti hati-hati. 10 menit lagi. Kalau kita mengambil makna positif. Masih boleh makan, tapi tinggal berapa menit? 10 menit. 10 menit kalau orang optimal dia bisa 2 piring. Kalau memang lumayan 20 menit. Kalau dia aktif ya. Ya, produktif. Taib. Sekarang menjadi isu tentang kapan azan subuh. Ini isu lama. Saya akan jelaskannya. Taib. Untuk mengetahui azan subuh harus tahu fajar. Fajar adalah cahaya di cakrawala ya.
Fajar cahaya dicari oleh. Dan fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, fajar palsu. Ini tidak menentukan azan subuh. Ada fajar shadiq, yaitu fajar yang benar waktu azan subuh. Apa bedanya fajar kadzib dengan fajar shadiq? Fajar kadzib cahayanya vertikal. Vertikal. Jadi itu matahari kan baru muncul nih. Ketika dia baru muncul, kan dia di bawah kan? Dia apa namanya? Memuncul. Jadi di arah timur dia memuncul, mau ke arah barat. Ketika dia muncul, ada cahaya ping seperti selentingan. Tapi kemudian hilang lagi. Maka disebut dengan fajar dusta. Cirinya dia vertikal. Kemudian dia hilang setelah itu. Maka kalau itu masih boleh makan. Adapun fajar shadiq yang menunjukkan tanda masuk waktu subuh, fajarnya horizontal. Cahayanya apa? Horizontal. Rata. Semakin membesar. Kalau dia muncul dia semakin apa? Membesar. Awal munculnya itu waktunya azan subuh. Tanda masuk waktu salat subuh tidak boleh makan lagi. Nah, yang jadi masalah fajar shadiq ini kapan? Ini kapan? Ini khilaf di kalangan ahli falak. Standar fajar apa shadiq. Berikut ini kira gambar. Ini cakrawala. Ini, perhatikan ini cakrawala. Sebagian ahli astronomi seperti tanah air mengatakan bahwasanya fajar shadiq itu jika matahari minus 20 derajat, yaitu di bawah cakrawala 20 derajat. Kalau dia sudah berposisi di bawah cakrawala 20 derajat, masuk waktu subuh. Jadilah keluarnya 4.40 kalau untuk sekarang. Paham? 40 menit. Sebagian mengatakan enggak, terlalu cepat. Belum ada fajar di situ. Kita lihat enggak kelihatan kok. Terus enggak, kecepatan harus ditunggu setengah derajat lagi. Seperti di Malaysia, standarnya 19,5. Minus 19,5 berarti nunggu lagi setengah derajat. Setengah derajat 2 menit. Sehingga kalau kita ikut standar Malaysia, harusnya azan subuh 4:42. Paham? Ada lagi sebagian saudara-saudara kita seperti di Jogja, minus 18. Menurut mereka, minus 20 belum masuk fajar shadiq, harus minus 18. Jadi tunggu lagi matahari naik 2 derajat. Sehingga semakin mendekati cakrawala, tadinya minus 20 jadi minus 18. Minus 18 berarti 8 menit. Karena 1 derajat berapa menit? 4 menit. Berarti kalau menurut standar teman-teman kita ini, harusnya 4:48 baru azan subuh. Kalau saya di Jogja, saya sering dengar itu. Azan pertama nih. Di Jogja misalnya jam 4:15. Azan. Nah ini pemerintah. Minus 20. 8 menit lagi, azan lagi. Ini minus 18. Paham? Ada yang lebih lagi, minus 16. Sehingga menurut mereka, azan sekarang itu kecepatan berapa menit? 20 kurang 16, 4. Berarti 4 kecepatan 16 menit. Ini terjadi, saya pernah pergi ke daerah Jawa Timur. Kemudian saya mau ngisi pengajian setelah subuh. Maka saya sholat sebelum subuh, sebelum azan, sholat di hotel. Kemudian saya jalan. Kemudian sampai karena sudah azan, baru saya jalan. Bahkan sudah lebih dari azan. Sudah azan, baru kemudian saya naik mobil menuju ke masjid. Sampai di masjid, saya nunggu. Tinggal 1,5 menit. Saya pikir mau qomat. Ternyata baru azan. Ternyata dia pakai metode minus berapa? 16. Jadi kalau buat sahur enak yang mana? Kalau buat sahur enak yang mana? Minus 16 dong, lebih enak. Orang sudah nggak boleh makan, kita masih 4:56 masih boleh makan. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih benar? Saya nggak tahu. Karena mereka masing-masing meyakini apa yang mereka lakukan. Masing-masing bilang kami sudah cek kok, kami sudah periksa, kami sudah di pinggir pantai, kami sudah di daratan terbuka. Masing-masing ngotot dengan pendapatnya. Ya. Maka kita bilang untuk hati-hati, kita ikut saja standar yang paling ketat. Minus berapa? 20. Tapi kalau azan masih bolehlah minum dikit. Ikut yang minus 18. Artinya, tapi kalau sholat usahakan ikut minus 18. Jangan azan langsung qomat, usahakan mundur. Karena waktu ini sebagian orang menganggap belum masuk waktu subuh. Jadi saya ulangi, kalau untuk selesai sahur, lebih hati-hati minus 20. Tapi kalau untuk waktu sholat, anggap saja fajarnya minus 18. Paham? Baik. Ada satu yang saya ingatkan terkait dengan waktu sahur. Ingat waktu sahur ini waktu prime time. Waktu sahur itu waktu prime time, waktu yang penuh berkah. Dia adalah waktu untuk istighfar. Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar.
Dalam ayat yang mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Allah memuji para penghuni surga, di antara sifat mereka beristighfar di waktu sahur. Kemudian waktu sahur adalah waktu turunnya Allah di langit bumi. Langit dunia. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Sungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu. Adakah orang yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Adakah orang yang minta akan aku kabulkan permohonannya? Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada orang beristighfar akan aku kabulkan? Akan aku ampuni. Maka waktu sahur tu ada bisa buat apa? Istighfar. Bisa juga buat apa? Berdoa. Bisa juga buat baca Quran. Bisa juga buat salat malam. Bisa juga buat makan sahur. Nah, maksud saya makan sahur jangan kelamaan. Jangan makan sahur 1 jam. 1 jam tuh menunya ada 20, baru 1 jam. Tapi kalau nasi goreng pakai telur ceplok, 5 menit selesai. Maksud saya jangan sampai kita makan sahur kelamaan, karena itu waktu prime time. Maksud saya kalau sudah makan sahur, masih ada waktu, sisakan yang lain. Atau sambil menunggu makan sahur kita akhirkan, kita bangun jam 3, ibadah. Mau istighfar, berdoa, baca Quran, mau sholat lagi, silakan. Ini prime time yang kadang orang sia-siakan waktu ini. Padahal waktu sangat mulia. Nah, kita makan sahur lah 1/2 jam lah, ngumpul sama istri makan, kita makan, oke. Tapi 1 jam makan boros waktu, karena itu waktu di waktu prime time. Udah habis waktu ya? Nanti lanjutkan tanggal berapa? Tanggal 15 ya? Lanjut nanti ya? Sampai sini aja. Baik. Biar ujiannya mudah. Nanti kalau terlalu banyak ujiannya susah. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sesi kedua pada tanggal 14 Maret insyaallah taala. Ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.